ومحمدا رسول الله ويقيني. Setelah mengetahui ruqyah bid'ah wa syirk, maka yang kedua adalah ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang diperbolehkan. Sebelum ruqyah, maka perlu peruqyah tahu syarat-syarat ruqyah tersebut. Apa saja syarat-syarat ruqyah yang harus diketahui bagi orang yang akan meruqyah? Ini syarat-syaratnya. Yang pertama, hendaklah ruqyah dilakukan dengan kalamullah Al-Quran, atau nama-namanya, atau sifat-sifatnya, atau doa-doa yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh membaca Al-Quran, boleh dengan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, dan juga boleh menggunakan doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dilakukan dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, hendaknya diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat difahami. Misalkan Al-Fatihah, ya jelas. Misalkan ayat kursi, jelas. Misalkan bacaan-bacaan, ya harus jelas. Itu yang bisa difahami. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalkan meminta bantuan kepada selain Allah. Dengan cara ia menyebut nama-nama pembesar di antara golongan jin. Yang kelima, nah ini tolong ini betul-betul difahami. Yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Jadi diyakini ayat-ayat yang dibaca, doa-doa yang dibaca tadi tidak mempengaruhi, tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, peruqyah harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya dengan biiznillah, atas izin Allah. Itu. Ini kuncinya. Agar kita terselamatkan. Ini diambil di dalam kitab Al-Madkhal lil Dirasil Aqidah Islamiyah ala Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 152. Juga di yang lain. Jadi sebuah peringatan, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, ada 6 tadi, maka ruqyah itu menjadi haram. Jika seseorang meyakini bahwa ruqyah itu sebagai subjek atau faktor yang mempengaruhi secara mutlak, ia bisa jatuh kepada syirkun akbar. Jadi kalau yakin ruqyah itu yang bisa menyembuhkan, ruqyah itu yang bisa mempengaruhi, maka ini jatuh kepada syirkun akbar. Namun jika ia percaya bahwa ruqyah tersebut hanya merupakan faktor penyerta penyembuhan, maka ini disebut dengan tingkatan syirkun asghar, kecil. Itu. Kemudian berikutnya tata cara meruqyah, biar lebih lengkap lagi. Ini mau di-share atau cukup dicatat? Catat aja ya, kalau dicatat lebih efektif deh. Tapi nanti kalau catatannya hilang, baik. Tata cara ruqyah yang sebenarnya, yang disyariatkan. Pertama, keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah. Jadi, meyakini kesembuhan ini dari
Allah. Bukan dari kita, bukan dari bacaan kita, tetapi dari Allah. Kemudian yang kedua, ruqyah harus dengan bahasa Al-Quran atau hadis atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah saat membaca dan berdoa. Jadi saat baca ayat-ayat ruqyah itu hendaklah betul-betul niat semata-mata karena Allah dan ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca ayat-ayat ruqyah. Apa saja ayat-ayat ruqyah akan kita share. Inilah ayat-ayat ruqyah. Jadi ada ayat-ayat yang sudah ada. Ini nanti tinggal membaca saja. Kemudian berikutnya yang kelima, menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa-doa yang dibaca. Maka sebelum meruqyah harus tahu dulu artinya, maknanya, agar saat kita membaca itu lebih khusyuk, lebih yakin, guna untuk membuat kita semakin khusyuk ketika membaca. Yang keenam, orang yang meruqyah hendaklah memperdengarkan bacaan ruqyah. Jadi hendaklah diperdengarkan. Jadi kalau begitu namanya meruqyah, bacaannya keras atau pelan? Keras. Karena orang yang diruqyah itu biar terdengar. Kemudian yang ketujuh, meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah bacaan ruqyah. Jadi misalkan yang sakit yang mana, maka saat membaca boleh menyentuhnya. Tapi tentu kalau dengan lawan jenis harus ada orang lain, mahramnya. Atau yang kedua, wajib ia pakai sarung tangan. Caranya mahramnya suruh menyentuh yang sakit, kemudian peruqyah tadi menempelkan tangannya di atas tangan dari orang yang menjadi mahramnya tadi. Itu caranya. Hal ini Syekh Al-Utsaimin mengandung kelonggaran, caranya dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. Hal ini beliau merujuk Ibunda kita Aisyah pernah ditanya tentang tiupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab seperti tiupan orang yang makan kismis, tidak ada air ludah yang keluar. Tiupannya tahu kan? Gimana tiupannya ya? Jangan sampai air ludahnya banyak banget, padahal nggak gosok gigi. Atau kata beliau, seandainya ada air ludah itu pun hanya kecil saja, sedikit saja tiupannya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedelapan, jika meniup ke dalam media yang berisi air atau lainnya tidak masalah. Baik untuk meniup sejatinya minyak zaitun. Jadi orang-orang yang meruqyah sebetulnya dia sudah harus punya minyak zaitun. Hal ini disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya, sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh berkah. Sahihul Jami' jilid 2 halaman 4498. Yang kesembilan, mengusap orang yang sakit dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim dalam Syarah An-Nawawi.
Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Hal ini juga dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Yang ke-10 banyak sekali. Iya, biar kamu. Nanti kalau memang sudah capek mencatat, tinggal di-share gitu aja. Yang ke-10 bagi orang yang meruqyah diri sendiri. Nah, ini bagi orang yang meruqyah diri sendiri, letakkan tangan di tempat yang dikeluhkan seraya membaca doa-doa ini. Nanti sebetulnya ada khusus ini, tapi enggak mengapa di sini disebutkan. Seperti apa ya? Yang misalkan yang sakit gigi. Yang dipegang giginya atau pipinya? Pipinya, jangan giginya nanti. Sakit gigi yang dipegang giginya. Jadi gini, dengan cara baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dan seterusnya. Kemudian membaca bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min wujidal hadza 7 kali dan seterusnya. Nanti ada. Insyaallah nanti ada. Kemudian yang ke-11, bila penyakit terdapat salah satu bagian tubuh, misalkan kepala, kaki, tangan dan seterusnya, maka boleh dibacakan di tempat tersebut. Ke-12, apabila penyakit berada di sekucur tubuh atau lokasinya tidak jelas seperti orang gila, dadanya sempit, keluhan pada mata dan seterusnya, maka yang benar diruqyah di hadapan si penderita. Kalau nggak jelas semuanya sakit badannya gitu, maka di hadapannya itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah orang yang mengeluh rasa sakit. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, dia bergegas untuk membawanya dan mendudukkannya di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mendengar beliau membentenginya atau ta'awudz nan surat Al-Fatihah. Al-Fathur Rabbani jilid 17 halaman 183. Jadi Al-Fatihah adalah ayat ruqyah. Itu yang dibaca Nabi ketika itu. Inilah ya cara meruqyah yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, agar kita mendapatkan semuanya tadi akan kita share ya, akan kita share. Coba nanti bisa difahaminya. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Setelah kita mengetahui cara meruqyah yang benar, kita akan mempraktekkan. Jadilah dokter pribadi. Jadi kita dianjurkan menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan ini semuanya? Agar kita mendapatkan, mari kita perhatikan. Pertama, apa yang dilakukan ketika orang itu ingin meruqyah? Yang pertama, berwudu terlebih dahulu. Ya, kita berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, membaca ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayat-ayat ruqyah. Sebetulnya semua ayat Al-Quran, akan tetapi ada lebih spesifik yang telah di-share tadi. Minimal kalau memang bisa ya semuanya, tapi kalau nggak bisa cukup dengan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi.
Itu minimal itu. Yang ketiga, bisa juga menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sampaikan. Yang keempat, bisa juga dengan mengusapkan tangan ke anggota tubuh yang bisa terjangkau atau ke tubuh yang sakit. Yang kelima, atau menggunakan media air. Caranya kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut. Kemudian ia dibacakan ayat-ayat ruqyah tadi. Terakhir yang keenam, setelah berdoa dan berusaha yang keenam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ruqyah yang harus bagi yang ingin menjadikannya. Baik, sekarang akan kita coba praktekkan ruqyah yang kita ketahui tadi. Baik, yang pertama adalah ruqyah bagian tubuh yang sakit, ya. Ruqyah bagian tubuh yang sakit. Sebentar, ya silahkan Bu Dokter, bisa kan biar nanti bisa kita sama-sama. Jadi jika di badan kita sakit, bagian anggota tubuh, caranya doa bisa diamalkan ketika tubuh ada yang sakit, termasuk ayat-ayat ruqyah yang sederhana. Seperti apa? Sakit gigi, tangan, keselio, atau kaki, keselio, dan seterusnya. Caranya, satu, letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Dua, baca bismillah 3 kali. Jadi letakkan, langkah pertama tadi apa? Letakkan mana yang sakit. Kemudian baca apa? Bismillah 3 kali. Yang ketiga, baca doa ini 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Ini dibaca 7 kali. Dalilnya, mari kita perhatikan dari sahabat Utsman bin Abdul Al-As, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, letakkanlah tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu. Lalu beliau ajarkan doa di atas. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Jadi itu. Kemudian yang kedua, ini nanti macam-macam ruqyah kita ajarkan biar materinya sangat lengkap sekali. Yang nggak masuk hari ini agak sedikit rugi sebetulnya. Baik, kemudian ruqyah contoh yang kedua sebelum tidur. Ya, ruqyah sebelum tidur. Gabungkan 2 telapak tangan, lalu dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu tiupkan kedua telapak tangan, kemudian usaplah kedua telapak tangan itu tadi ke seluruh tubuh yang bisa terjangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, dan seterusnya. Jadi gabungkan tangan kita, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiup. Setelah itu usap ke seluruh tubuh dari kepala terus ke bawah sampai terjangkau semuanya. Yang bisa terjangkau aja. Kalau nggak terjangkau jangan minta tolong usapin ya, nggak boleh ya kita sendiri.
Kemudian itu diulang 3 kali, ya, dilakukan dengan 3 kali. Hal ini merujuk dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu. Contoh yang ketiga adalah ruqyah ketika terluka. Misalkan jamaah kalau di dapur itu memotong, jangan mengiris. Kalau mengiris itu bahasa Inggris, ya. Memotong sesuatu luka, maka ini tolong nanti ini, tapi ini bisa dipelajari, insya Allah sangat manfaat sekali. Yakni ruqyah ketika terluka. Ambil ludah di ujung jari, ambil ludah kita kan nggak apa-apa, kita sendiri itu. Kemudian letakkan di tanah. Ustadz, sekarang tanah nggak ada, adanya semuanya lantai. Apa lari keluar? Ya enggak. Di lantai pun juga ada unsur tanahnya. Selanjutnya letakkan campuran ludah dan tanah tadi di bagian yang luka. Kemudian bacakan doa ini. Bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yusfa saqikuna bi idni rabbina. Itu. Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah sebagian kami, semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Jadi nanti bisa dipraktekkan, insya Allah, karena ini menggunakan dalilnya jelas, ya, menggunakan dalilnya jelas. Kemudian yang keempat, contoh ruqyah menjenguk orang sakit. Nah, ini ternyata menjenguk orang sakit pun dianjurkan kita memberikan ruqyah. Seperti apa? Mari kita lihat. Dengan cara apa? Ruqyah tadi artinya apa? Doa. Jadi doakan orang yang sedang sakit. Abdul Aziz dan Sabit pernah menemui Anas bin Malik, semoga Allah tabaraka wa taala meridhai beliau-beliau. Sabit bertanya kepada Anas saat itu, "Wahai Abu Hamzah," nama kunyahnya dari Anas, "aku sakit." Anas berkata, "Maukah aku meruqyahmu dengan menyembuhkanmu dengan ruqyah yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Sabit pun menjawab, "Iya, boleh." Lalu Anas membaca doa ini. Doanya, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si, ya, isfi anta syaf la shifai illa anta shifau la yughadiru syaqoma. Doa yang biasa itu ketika kita menjenguk orang yang sakit atau orang yang sakit. Artinya, ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah membawakan judul bab dalam Sahih Muslim, disunnahkan meruqyah orang sakit, yakni meruqyah orang yang sakit dijenguk adalah dengan membacakan doa di atas. Contoh ruqyah terakhir kelima, Masya Allah banyak amat, iya. Sebentar saya share dulu
biar semuanya dapat ilmunya. Yang kelima, contoh yang kelima, tahukah kalian bagaimana cara meruqyah dengan benar anak-anak kita yang masih kecil agar terhindar dari segala mara bahaya? Kemarin contohnya corona, contohnya lagi gangguan jin berupa ain dan seterusnya. Ada 3 cara meruqyah si baby, terutama yang masih kecil, putra-putrinya. Kalau memang putra-putrinya sudah gede-gede, cucu-cucunya. Itu. Ada 3. Yang pertama, sebelum keluar rumah. Karena anak kecil itu biasanya rawan. Kalau kondisi cuaca tempat yang ia asing, biasanya gimana anak-anak? Biasanya kurang nyaman, sehingga menangis dan seterusnya. Maka sebelum keluar rumah, yang pertama hendaklah membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Inilah doanya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua syaitan dan hammah. Hammah itu binatang yang berbisa, serta setiap ainil lamah, ain yang menimpanya. Itu. Jadi dianjurkan untuk membaca ini ketika keluar rumah. Cara kedua adalah dengan membaca 2 surat benteng, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, boleh ditambah Al-Ikhlas. Pada anak seraya mengusap ke seluruh tubuh anak kita saat membaca surat-surat tersebut. Jadi sambil membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya diusap-usap. Insyaallah itu. Cara yang ketiga, boleh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan sedikit ludah pada telapak tangan. Kemudian usaplah ke seluruh tubuh anak kita yang bisa terjangkau dari ujung kepala sampai kaki. Inilah 3 cara meruqyah anak-anak. Kemudian ketika ringkasan ini dirangkum penjelasan dari Syekh Al-Munajjid Hafizullah. Nanti penjelasannya, dalil-dalilnya bisa dibaca di bawah ini. Karena keterbatasan waktu. Masya Allah, waktu tepat memenuhi. Ya. Kemudian setelah jamaah mendapatkan ilmu-ilmu tadi, besok plang membuka ruqyah. Wah. Baru latihan sudah berani membuka. Baik, pertanyaan, bolehkah membuka praktek ruqyah? Iya, seperti ruqyah syariah center misalkan. Ini pertanyaan pernah diajukan oleh seorang penuntut ilmu kepada Syekh Dr. Sholih Al-Fauzan. Beliau menyampaikan, hal itu tidak boleh dilakukan karena tindakan tersebut akan membuka pintu fitnah, penyimpangan, dan membuka peluang bagi orang-orang yang cuma akal-akalan untuk mendapatkan uang. Di samping hal itu, semacam ini tidak pernah dilakukan di sahabat. Mereka tidak pernah melakukan kriya ruqyah atau ruqyah center. Memberikan kelonggaran dalam praktek ruqyah hanya akan menimbulkan kerusakan. Jadi nggak boleh membuka ruqyah center. Ustadz lemes lagi ini. Padahal tadi sudah semangat banget mau membuka ya. Namun ketika ada orang yang sakit datang, ya kita menolongnya. Jadi menolong lillahi ta'ala. Insya Allah itu mustajabah. Tapi bukan dalam rangka yang niat yang lain. Dan kalau sudah membuka, niatnya untuk apa itu?
nggak usah dijawab. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sebelum diakhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Iya, silahkan Bu Dokter. Iya, barakallahu fiik Bu Dokter, banyak jawabannya. Bolehkah kita kirim doa kita melalui WA? Tadi namanya meruqyah tadi dibacakan iya di hadapannya. Jadi kalau dengan ruqyah misalkan maaf dengan sekarang kan karena musim WA ya. Semuanya pakai WA. Ini tidak termasuk ruqyah. Wallahu alam. Kalau doa iya, tapi tidak termasuk ruqyah. Karena ruqyah tadi syaratnya harus di hadapannya terdengar. Wallahu alam. Iya. Iya. Baik, bagaimana cara melenyapkan atau menghapus jimat? Iya. Caranya pertama ambil jimat itu kalau memang diletakkan di tempat-tempat tertentu. Ini yang paling efektif. Diambil secara fisik. Kemudian setelah itu yang kedua dibacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah boleh dibakar, boleh dibuang. Ya, insya Allah sudah nggak mengapa. Seperti itu. Itu cara untuk menghilangkan jimat-jimat atau benda-benda yang ada sesuatu yang dianggap sebagian orang itu mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Maka dengan ruqyah insya Allah. Karena ruqyah ini senjata yang paling hebat karena dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Tayyib. Jika tidak ada, kita akan mengakhirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.